guys, kami di sini akan memberi sedikit penjelasan mengenai korelasi serta contoh soal dan solusinya. Oke, let's start. Kami dari kelompok 8 kelas 1 SD8 Politeknik Statistika STIS. Anggota kelompok kami yang pertama ada Muhammad Prabudi Digantara, yang kedua ada Martina Dwi Saputra, yang ketiga ada Mili Diarti, kemudian ada Rizky Puspitasari, dan terakhir ada Della Fahria Amalina. Konsep korelasi. Pengertian korelasi. Korelasi merupakan teknik analisis yang termasuk dalam salah satu teknik pengukuran asosiasi atau measures of association yang membahas tentang derajat atau seberapa kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Kemudian, pengertian koefisien korelasi. Koefisien korelasi merupakan angka yang menunjukkan arah dan kuat hubungan antara dua variabel atau lebih. Tentang koefisien korelasi, arah dinyatakan dalam bentuk hubungan positif atau negatif. Kuat hubungan dinyatakan dalam bentuk angka antara 0 hingga 1. Kemudian kuat hubungan koefisien korelasi. Kuat hubungan koefisien korelasi dinyatakan dalam angka dari min 1, 0 hingga 1. Yang pertama, bernilai 1 yang mana berarti korelasi positif atau hubungan searah sangat kuat. Bernilai 0 di mana berarti tidak berkorelasi atau tidak memiliki hubungan. Kemudian, bernilai min 1 yang mana berarti berkorelasi negatif atau hubungan berlawanan sangat kuat. Contohnya, jika anak merasa senang, maka ayah dan ibunya juga akan merasa senang. Jika seorang anak merasa sedih, maka ayah dan ibunya juga akan merasa sedih. Hubungan ini bernilai 1, di mana berarti korelasi positif atau hubungan searah sangat kuat. Maka adik merasa senang. Dan jika adik merasa senang, maka kakak merasa sedih. Maka hubungan ini bernilai min 1, di mana berarti korelasi negatif atau hubungan berlawanan sangat kuat. Selanjutnya, ada seseorang yang bersedih di ujung jalan, dan di ujung jalan ini ada seseorang yang sedang bermain game. Kedua orang ini tidak saling berhubungan karena tidak saling kenal, juga tidak saling mempengaruhi. Maka bernilai 0, di mana tidak berkorelasi atau tidak memiliki. Metode koefisien korelasi. Di sini kami akan membahas 4 metode koefisien korelasi. Yang pertama, korelasi Pearson, di mana digunakan untuk data berskala interval dan rasio. Dan korelasi Pearson sering digunakan tanpa kualifikasi lebih lanjut. Kedua, rank Spearman. Rank Spearman digunakan untuk data berskala ordinal, dan disebut juga rank order correlation. Yang ketiga ada Kendall Tau, di mana Kendall Tau digunakan untuk data berskala minimal ordinal, dan koefisien Kendall memperhitungkan posisi wajar peringkat. Yang keempat, yakni koefisien kontingensi, di mana koefisien kontingensi digunakan untuk data berskala nominal, dan koefisien kontingensi memerlukan tabel kontingensi. Mari kita lanjut ke ada korelasi Pearson, di mana formulanya RxY sama dengan sigma Xi min X bar dikali Yi min Y bar, I sama dengan 1 hingga N, dibagi akar dari sigma Xi min X bar dikuadratkan, di mana I sama dengan 1 hingga N, dikali akar dari sigma Yi min Y bar, di mana I sama-sama dengan 1 hingga N. Ingat, jika RxY didapat dalam rentang 0 hingga 0,49, maka hubungan yang dimiliki adalah hubungan lemah. Jika RxY memiliki nilai dalam rentang 0,5 hingga 0,79, maka hubungan yang dimiliki adalah hubungan sedang. Dan jika RxY yang didapat adalah dalam rentang nilai 0,8 hingga 1, maka hubungan yang dimiliki adalah hubungan kuat. Selanjutnya, Kendall Tau, di mana formulanya Tau sama dengan S dibagi akar dari setengah dikali N kuadrat min N dikurangi setengah dikali sigma TI kuadrat min TI, di mana I sama dengan 1 hingga K dikali akar dari setengah dikali N kuadrat min N dikurangi setengah kali sigma TI kuadrat min TI, di mana I sama dengan 1 hingga L.
di mana TI merupakan banyaknya anggota kembar pada perkembaran KI, K merupakan jumlah perkembaran pada variabel X, dan L merupakan jumlah perkembaran pada variabel Y. Ada rank Spearman. Rank Spearman memiliki dua formula. Yang pertama, jika nilai kembar tidak mencapai 20% pada kelompok, maka R rank yang digunakan yakni R rank sama dengan 1 dikurangi 6 dikali sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 hingga N, dibagi N dikali N kuadrat min 1. Kemudian, jika nilai kembar lebih dari 20% pada suatu kelompok, maka rumus yang digunakan adalah R rank sama dengan sigma X kuadrat ditambah sigma Y kuadrat dikurangi sigma DI kuadrat, di mana I sama dengan 1 hingga N, dikurangi 2 dari akar sigma X kuadrat dikali sigma Y kuadrat, di mana sigma X kuadrat dapat dicari dengan rumus N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma TI pangkat 3 min TI per 12, di mana I sama dengan 1 hingga K. Dan untuk sigma Y kuadrat dapat dicari dengan rumus N pangkat 3 min N per 12 dikurangi sigma TI pangkat 3 min TI per 12, di mana I sama dengan 1 hingga L. DI merupakan selisih nilai ranking dari pasangan ke I, sedangkan N merupakan banyaknya pasangan dalam sampel, TI banyaknya anggota kembar pada perkembaran ke I, K merupakan jumlah perkembaran pada variabel X, dan L merupakan jumlah perkembaran pada variabel Y. Kemudian koefisien kontingensi, di mana formulanya CC sama dengan akar X kuadrat dibagi X kuadrat plus N, di mana X kuadrat dapat dicari dengan sigma I sama dengan 1 hingga P, dan sigma J sama dengan 1 hingga Q, Fij min Eij dikuadratkan, dibagi Eij, di mana Fij merupakan nilai hasil observasi baris ke I kolom ke J, Eij merupakan nilai harapan atau expected frequency baris ke I kolom ke J, dan Eij dapat dicari dengan rumus Ni dikali Nj dibagi N, di mana Ni merupakan jumlah baris ke I, Nj jumlah kolom ke J, dan N jumlah frekuensi. Yang pertama, jika CC adalah 0, berarti tidak ada hubungan. Akan tetapi, batas atas CC tidak sebesar 1, tergantung atau sebagai fungsi dari banyaknya kategori, baris atau kolom. Batas tertinggi nilai CC misalkan, CC bintang sama dengan akar dari R-1 dibagi R, di mana rumus ini tergantung banyaknya baris atau kolom. Dan andaikan banyaknya baris tidak sama dengan kolom, pilihlah nilai yang terkecil dari keduanya. Selesai penjelasan formula, mari kita lanjut ke contoh soal dan pembahasan. Let's move. Nah, udah tahu kan ya, apa itu korelasi, koefisien korelasi, serta metode dalam menentukan koefisien korelasi tersebut. Untuk lebih memahaminya, kita juga menyediakan contoh soalnya nih. Yang pertama tentang korelasi persen. Seorang mahasiswa dari Which University datang ke suatu desa abrakadabra untuk mengetahui hubungan usia pernikahan yang pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan. Mahasiswa tersebut mengambil 10 responden wanita yang berusia 49 tahun, yaitu usia akhir dalam masa subur wanita. Berikut data yang didapatkan dari ke-10 responden tersebut. Di sini kita menggunakan dua variabel, yaitu variabel X sebagai usia pernikahan yang pertama dan variabel Y sebagai jumlah anak yang dilahirkan. Contohnya, jika X-nya adalah 16, maka usia pernikahan yang pertamanya adalah 16 tahun, dan jika variabel Y-nya adalah 5, maka jumlah anak yang dilahirkan wanita tersebut adalah sebanyak 5 anak. Pertanyaannya, hitunglah koefisien korelasi pada kasus tersebut, dan bagaimana arti dari hasil koefisien korelasi yang didapat. Untuk menentukan hubungan dari variabel tersebut, mahasiswa itu menggunakan perhitungan dengan korelasi Pearson dan 2 desimal di belakang koma. Nah, sebelum lanjut ke pembahasan soalnya, kita harus ingat beberapa hal nih. Yang pertama, rumusnya.
Rumus dari koefisien korelasi persen yaitu jumlah dari XI dikurang X bar dikali dengan YI dikurang Y bar, dibagi dengan akar dari XI dikurang X bar dikuadratkan, dikali dengan akar dari YI dikurang Y bar dikuadratkan. Selain itu, kita juga harus tahu apa sih hubungan dari setiap nilai di koefisien korelasi persen. Jika RXY-nya lebih dari sama dengan 0 dan kurang dari sama dengan 0,49, maka hubungannya lemah. Dan jika RXY-nya lebih dari sama dengan 0,5 dan kurang dari sama dengan 0,79, maka hubungannya sedang. Dan jika RXY-nya lebih dari sama dengan 0,8 dan kurang dari sama dengan 1, maka hubungannya kuat. Berikut solusi penyelesaian dari contoh soal sebelumnya. Pertama, kita harus mencari nilai rata-rata dari setiap variabel X dan Y. Nah, caranya kita jumlahkan setiap nilai di variabel X dibagi dengan banyaknya observasi. Seperti yang tertera, jumlah dari setiap nilai variabel X yaitu 232 dan banyaknya observasi adalah 10. Jadi 232 dibagi dengan 10 adalah 23,2. Begitu pula dengan variabel Y. Jumlahkan setiap nilai pada variabel Y dan didapatkan angka 30 dibagi dengan banyaknya observasi yaitu 10 sehingga didapatkan rata-ratanya adalah 3. Langkah selanjutnya adalah mengurangkan setiap XI dengan rata-ratanya. Begitu pula dengan YI dikurang rata-ratanya. Kita ambil contoh. 16 sebagai nilai dari variabel X dikurang dengan rata-ratanya 23,2 didapatkan negatif 7,2. Langkah selanjutnya adalah kuadratkan setiap nilai X dikurang X bar, lalu dijumlahkan. Begitu pula dengan Y dikurang Y bar dikuadratkan dan kemudian dijumlahkan. Contohnya, negatif 7,2 dikuadratkan didapatkan 51,84. Langkah selanjutnya, kalikan setiap nilai X dikurang X bar dikali Y dikurang Y bar. Lalu dijumlahkan. Contohnya, negatif 7,2 dikalikan dengan 2 didapatkan negatif 14,4. Langkah selanjutnya, masukkan setiap nilai yang diperlukan ke dalam rumus koefisien korelasi persen. Berikut nilai-nilai yang diperlukan di dalam rumus koefisien korelasi persen, yaitu jumlah dari XI dikurang X bar kuadrat, jumlah dari YI dikurang Y bar kuadrat, dan jumlah dari X dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar. Seperti yang terlihat bahwa jumlah dari XI dikurang X bar dikali YI dikurang Y bar adalah negatif 53 dan akar dari XI dikurang X bar dikuadratkan yaitu akar 187, 187,6 dikalikan dengan akar dari YI dikurang Y bar kuadrat yaitu akar 16, maka didapatkan koefisien korelasi persennya sebesar negatif 0,97. Maksud dari koefisien korelasi persen yang telah didapatkan sebelumnya itu
Apa sih? Nah, berikut interpretasinya. Didapatkan koefisien korelasi persen sebesar negatif 0,97 yang artinya korelasi atau hubungan antara usia pernikahan yang pertama dengan jumlah anak yang dilahirkan sangat kuat dan negatif. Berikut scatter plot dari korelasi Pearson. Terlihat bahwa hubungannya sangat kuat dan negatif. Seperti itu. Halo, di sini saya akan menjelaskan contoh soal korelasi kendal tau. Alkisah di suatu desa terpencil tersembunyi sebuah TK besar dan megah. Pada TK itu terdapat 15 murid dengan nama A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, dan O yang sedang mengikuti ujian keahlian merajut. Dua orang guru yang biasa dipanggil Pak Udin dan Pak Asep diminta oleh kepala TK untuk menilai 15 murid tersebut dengan menggunakan skala 0 hingga 100. Berikut nilai-nilai yang didapatkan 15 murid TK besar dan megah itu. Saya ambil contoh untuk murid K. Nilai yang didapatkan dari Pak Udin yaitu 90, sedangkan nilai yang didapatkan dari Pak Asep yaitu 92. Untuk murid A, nilai yang diberikan oleh Pak Udin sebesar 76, sedangkan nilai yang diberikan oleh Pak Asep sebesar 75. Pertanyaannya, dari nilai-nilai di atas, tentukan bagaimana hubungan nilai yang diberikan antara Pak Udin dengan Pak Asep. Di sini diperintahkan oleh soal kita menggunakan korelasi kendal tau dan ketentuannya 2 desimal di belakang koma. Bagaimana langkah-langkahnya? Sebelum menuju langkah-langkah, alangkah lebih baik untuk mengingat kembali persamaan korelasi kendal tau. Di sini telah ditampilkan persamaan korelasi kendal tau, yaitu S menunjukkan jumlah korespondensi dan diskorespondensi, N menunjukkan jumlah elemen, baik itu populasi maupun sampel disesuaikan dengan soal ataupun data, T untuk sigma hingga K. T untuk sigma hingga K itu menunjukkan jumlah nilai yang sama untuk variabel X atau Y. Sedangkan T untuk sigma sampai hingga L menunjukkan jumlah nilai yang sama untuk variabel X maupun Y. Kalau kita menggunakan yang kiri variabel X untuk T-nya, maka yang kanannya variabel Y. Ayo kita berlanjut menuju solusi. Step pertama yang harus dilakukan yaitu mengurutkan nilai-nilai variabel X, nilai Pak Udin. Di sini kita simbolkan nilai Pak Udin yaitu nilai variabel X dari terkecil hingga terbesar. Posisi variabel Y, nilai Pak Asep, mengikuti pasangannya yang berada di variabel Y, variabel X. Setelah kita mengurutkan nilai variabel X, langkah selanjutnya yaitu step kedua, berilah ranking pada susunan variabel X dan variabel Y. Note, bila ada nilai variabel yang sama, maka nilai rankingnya merupakan nilai tengah di antara variabel tersebut. Karena nilai X telah diurutkan dari terkecil hingga terbesar, maka rankingnya akan urut yaitu 1 hingga 15. Sedangkan variabel Y, karena kita menempatkan nilai variabel Y di dalam tabel ini berdasarkan pasangan di variabel X, maka urutannya untuk ranking Y terkadang tidak urut. Semisal murid B di ranking Y itu ke-4, sedangkan murid G di ranking Y itu ke-6. Seharusnya di antara 4 dan 6 itu ada 5 kan, tetapi karena ranking
yaitu diurutkan berdasarkan pasangan di variabel X, bukan berdasarkan kecil besarnya, maka hal itu tidak mengapa. Terus note-nya di sini dijelaskan, bila ada nilai variabel yang sama, maka nilai rankingnya merupakan nilai tengah di antara variabel tersebut. Bagaimana sih caranya? Contoh ya. Contoh untuk murid D di Y-nya dapat 75. Murid A di Y-nya dapat 75. Ranking Y-nya itu seharusnya 2 dan 3. Ranking Y-nya 2, terus A-nya 3. Tapi karena nilainya sama, maka rankingan itu nilai tengahnya 2 tambah 3 dibagi 2, itu 2,5. Langkah selanjutnya, itu step ketiga. Tentukan nilai S dengan cara menghitung posisi wajar kelompok ranking yang satu dengan kelompok yang lainnya. Jika kelompok kedua wajar terhadap kelompok pertama, maka diberi nilai 1. Jika tidak, maka diberi nilai min 1. Bagaimana caranya? Contoh. Kita di sini ambil contoh untuk RY 9. Bagaimana cara menentukan S untuk RY 9? Yang pertama, kita lihat nilai RY setelah angka 9, yaitu di bawahnya 10,5. Penempatan 10,5 setelah 9 itu wajar. Kenapa? Karena 10,5 itu lebih besar daripada 9. Karena hal ini dianggap wajar atau korespondensi, maka S-nya itu ditambah 1. Selanjutnya kita lihat angka 15. Itu ditempatkan setelah angka 9. Dalam hal ini wajar karena angka 15 itu lebih besar daripada 9. Karena hal ini wajar, maka S untuk 9 ditambah 1. Maka tadi kita telah dapatkan nilai S-nya itu pertama 10,5 wajar ditambah 1, 9 ke 15 wajar ditambah 1. Maka S untuk 9 yaitu 2. Hal ini juga dilakukan untuk S untuk 13,5, 10,5, 15, dan RY yang lainnya. Step keempat, masukkan nilai-nilai yang didapatkan ke dalam persamaan koefisien korelasi kendal tau. Pertama yaitu nilai untuk S. Setelah kita menghitung S untuk masing-masing RY, maka S tersebut dijumlahkan dan hasilnya itu 80. Tadi karena elemennya untuk N, karena elemennya itu berjumlah 15, maka N-nya dimasukkan angka 15. Untuk TI di sigma K, karena di sini saya untuk sigma K ini saya gunakan variabel X, karena di variabel X itu ada 3 angka yang sama dengan jumlah yang samanya berbeda-beda. Misal 76 itu ada 2, 86 itu ada 2, 90 itu ada 2. Maka jumlah sigma K untuk TI kuadrat min T itu adalah, yang pertama, karena 76 ada 2, maka T-nya 2 dimasukkan. 2 pangkat 2 min 2 ditambah, karena 86 itu ada 2, maka T-nya juga dimasukkan. 2 pangkat 2 dikurang 2. Dan untuk 90, karena ada 3, maka T-nya dimasukkan 3 pangkat 2 dikurang 3. Hasil yang tadi dijumlahkan, didapatkan 10 untuk sigma ini. Karena di depannya ada 1/2, maka dibagi 2. Didapatkan angka 5.
Begitu juga untuk T yang sigmanya hingga L. Di sini digunakan yaitu di variabel Y. Karena variabel Y itu ada 3 angka yang sama dengan masing-masingnya berjumlah 2. Maka cara menghitungnya itu karena 75 ada 2, maka T-nya dimasukkan angka 2. 2 pangkat 2 min 2 ditambah karena 88 ada 2, maka T-nya dimasukkan 2. 2 pangkat 2 min 2 ditambah karena 92 nya ada 2, maka dimasukkan T-nya 2. 2 pangkat 2 min 2 di jumlah yang tadi didapatkan angka 6. Karena di depannya ada 1/2, maka dibagi 2 dan hasilnya 3. Setelah didapatkan angka-angka itu dimasukkan ke dalam persamaan, didapatkan koefisien korelasi kendal tau sebesar 0,79. Langkah selanjutnya, interpretasi. Didapatkan koefisien korelasi kendal tau sebesar 0,79. 0,79 itu menunjukkan apa sih? Yang pertama, menunjukkan hubungan nilai yang diberikan oleh Pak Udin dan Pak Asep itu memiliki hubungan yang kuat. Karena 0,79 itu kita bisa katakan hubungan itu kuat. Terus bagaimana menentukan hubungan itu positif atau negatif? Kita lihat, karena 0,79 itu nilainya positif, maka hubungannya juga positif. Oleh karena itu interpretasinya yaitu hubungan antara nilai yang diberikan Pak Udin dan Pak Asep menunjukkan hubungan yang positif dan kuat. Baik, kali ini kita akan membahas contoh soal pada Reng-Spearman. Diketahui ada 2 juri yang diminta untuk menilai dalam sebuah perlombaan. Jumlah peserta ada 8. Masing-masing diberi huruf A, B, C, D, E, F, G, dan H. Berikut adalah nilai yang diberikan juri kepada peserta tersebut. Di mana pada juri pertama terdapat 2 nilai yang sama, sedangkan pada juri kedua tidak ada nilai yang sama. Dan kita harus menentukan bagaimana kesamaan kedua juri tersebut dalam melakukan penilaian. Seperti yang kita ketahui, pada Reng-Spearman terdapat 2 formula, yaitu apabila nilai kembar tidak mencapai 20% pada kelompok dan apabila nilai kembar lebih dari 20% pada kelompok. Kali ini kita menggunakan formula yang pertama, karena pada soal hanya terdapat 2 nilai yang sama. Kita menggunakan rumus Reng-Spearman sama dengan 1 dikurangi 6 sigma DI kuadrat dibagi N kali N kuadrat dikurangi 1, di mana DI merupakan selisih nilai ranking dari pasangan ke I dan N merupakan banyaknya sampel. Untuk selanjutnya, kita bisa langsung melakukan perankingan, di mana perankingan dapat dilakukan dengan mengurutkan nilai terbesar menuju terkecil atau nilai terkecil menuju terbesar. Di sini saya melakukan dengan mengurutkan nilai terkecil menuju terbesar, yaitu nilai 50 menempati ranking pertama, nilai 60 menempati ranking kedua, nilai 65 menempati ranking ketiga, nilai 75 menempati ranking 4, nilai 80 menempati ranking 5, nilai 80 menempati ranking 6. Di sini terdapat 2 nilai yang sama. Untuk itu, kita harus melakukan perataan perankingan, yaitu dengan menjumlahkan ranking ke-5 dan ranking ke-6 menjadi ranking 5,5 dan ranking 5,5. Dan selanjutnya 85 menempati ranking ke-7, nilai 90 menempati ranking ke-8. Dan pada juri kedua,
menempati ranking pertama, 60 menempati ranking kedua, 65 menempati ranking ketiga, 70 menempati ranking keempat, 75 menempati ranking 5, 80 menempati ranking 6, 85 menempati ranking 7, dan 90 menempati ranking 8. Untuk selanjutnya kita bisa langsung melakukan perhitungan. Yang pertama yaitu mencari DI, yaitu selisih antara rank juri pertama dan ranking juri kedua. 5,5 dikurangi 6, negatif 0,5, 7 dikurangi 5, 2, dan seterusnya. Dan kemudian mencari DI kuadrat. Dan langsung saja dimasukkan ke dalam rumus rank Spearman, yaitu 1 dikurangi 6 dikali jumlah DI kuadrat, yaitu 0,5 ditambah 4 ditambah 4 ditambah 1 ditambah 1 ditambah 2,25 ditambah 16 ditambah 1, dan dibagi N, yaitu jumlah sampel ada 8 dikali 64 dikurangi 1, dan mendapatkan hasilnya yaitu 0,649. Pada perhitungan diperoleh hasil rank Spearman 0,649. Hal ini menunjukkan hubungan yang cukup erat antara kedua juri dalam memberikan nilai kepada 8 peserta. Baik, di sini saya Rizky Puspitasari akan melanjutkan pembahasan mengenai koefisien kontingensi. Nah, sebelum lanjut, kita latihan soal ya. Survei tingkat kepuasan daya beli terhadap platform e-commerce. Nah, berikut disajikan tabel kontingensinya, di mana platform e-commerce yang digunakan ada Harley, ada Dirot, dan Alucard. Sedangkan tolak ukur kepuasan daya belinya ada puas, cukup puas, dan tidak puas. Teman-teman pasti penasaran dong ya, gimana hubungan antara jenis platform e-commerce dengan tingkat kepuasan daya beli masyarakat. Tapi sebelum lanjut, kita perlu tahu dulu nih tabel kontingensi ini. Kita bayangkan tabel kontingensi ini sebagai matriks. Datanya saja ya. Berarti matriksnya matriks apa? Matriks bujur sangkar yang berukuran 3 kali 3. Dan di sini kan barisnya ada 3, baris Harley sebagai baris pertama, Dirot sebagai baris kedua, dan Alucard sebagai baris ketiga. Nah, kolomnya, kolom puas sebagai kolom pertama, kolom cukup puas sebagai kolom kedua, dan kolom tidak puas sebagai kolom ketiga. Perlu teman-teman ingat untuk menghitung koefisien kontingensi menggunakan rumus akar dari chi-square per chi-square plus n, di mana n ini adalah jumlah total seluruh data yang ada. Sedangkan chi-square didefinisikan sebagai penjumlahan semua selisih nilai observasi dikurangi nilai harapan pangkat 2 dibagi dengan nilai observasi. Satu lagi nih, ada batas atas. Batas atas ini dihitung dengan akar dari R-1 per R, di mana R ini didefinisikan sebagai banyaknya baris atau banyaknya kolom. Untuk kasus tabel yang tidak berukuran persegi atau tidak bujur sangkar, kita gunakan baris atau kolom yang angkanya lebih kecil ya. Kembali ke soal yang tadi, langkah pertama yang perlu diambil untuk menghitung jumlah total dari data di setiap baris dan kolom. Jadi di sini tadi kan ada baris pertama, baris Harley. Semua data di baris Harley ini kita jumlahkan, maka ketemu hasilnya 233. Begitupun dengan Dirot, 102 ditambah 33 ditambah 10 menghasilkan 145. Pun dengan baris ketiga, baris Alucard,
80 ditambah 76 ditambah 13 menghasilkan 169. Barisnya udah kita jumlahin semua, sedangkan sekarang kita menghitung jumlah data yang ada di setiap kolom. Kolom pertama, kolom puas ada 146, 102, dan 80. Ketika dijumlahkan menghasilkan 328. Begitupun dengan kolom kedua, 55 ditambah 33 ditambah 76 menghasilkan 164. Dan kolom ketiga ada 32 ditambah 10 ditambah 13 menghasilkan 55. Sekarang kan kita udah tahu nih NI dan NJ. Ingat ya, NI itu didefinisikan sebagai jumlah data baris ke I, misalnya N1. Di sini berarti N baris pertama adalah 233, N baris kedua adalah 145, dan N baris ketiga adalah 169. Dan NJ jumlah data dari kolom ke J. Misalnya N kolom 1 328, N kolom 2 164, dan N kolom 3 55. Kemudian kita jumlahkan data yang ada di tabel ini. Kemudian didapatkan hasil 547. N sama dengan jumlah total dari seluruh data ya. Langkah kedua, menghitung masing-masing EIJ dengan rumus NI kali NJ per N dari data di setiap baris dan setiap kolom. EIJ itu tadi apa? Didefinisikan sebagai nilai harapan. E11 baris pertama kolom pertama 139,71. Dapat dari mana nih? Dapat dari baris pertama, jumlah data baris pertama dikali jumlah data kolom pertama dibagi jumlah data total. Jadinya 139,71 itu didapat dari 233 dikali 328 dibagi dengan 547. Terus 69,86 juga sama. Berarti ini didapat dari baris pertama dikali kolom kedua dibagi dengan jumlah data total. Jadi 233 dikali 164 dibagi 547 ketemulah 69,86. Berlaku hal yang sama untuk EIJ di setiap baris dan setiap kolomnya sampai 16,99. Dapat dari mana nih? Dapat dari N baris ketiga dikali N kolom ketiga dibagi N. 169 dikali 55 dibagi 547 sama dengan 16,99. Nah, langkah ketiga, menghitung chi-square berdasarkan rumus dan data yang ada. Tadi kan kita udah hitung nih semua EIJ dan kita juga udah punya nih FIJ, nilai observasi di baris 1 kolom 1 sampai baris 3 kolom 3. Untuk mempermudah penyajian, di sini saya menyiapkan tabel ada untuk kolom I kali J didefinisikan sebagai baris pertama kolom ralat, I kali J didefinisikan sebagai baris kali kolom, kemudian FIJ didefinisikan sebagai nilai observasi baris ke I kolom ke J, dan EIJ didefinisikan sebagai nilai harapan baris ke I kolom ke J. Sini kan kita udah punya data-datanya. Misalnya, baris 1 kolom 1 FIJ-nya berapa nih? 146. Ingat ya, ini nilai observasi. Kemudian EIJ 1 kali 1 berapa nih Kak? Berarti 139,71. Yang warnanya krem ini sebagai FIJ, yang warna biru sebagai EIJ. Setelah semuanya udah dimasukin, baru kita cari selisihnya. Selisih dari FIJ dikurangi EIJ. Berarti 146 dikurangi 139,71 hasilnya 6,29.
udah ketemu selisihnya, kemudian kita pangkat 2. Ketemu hasilnya 39,50. Setelah dipangkat 2, kemudian dibagi dengan nilai harapan yang tadi, yang EIJ ini. Jadinya 39,50 dibagi dengan 139,71. Nah, hasilnya 0,28. Begitupun untuk baris ke-1 kolom kedua, baris ke-1 kolom ketiga, baris kedua kolom 1, dan seterusnya ya. Nah, ketemu nih kan semua nilai. Sekarang kita udah dapat kan berarti FIJ min EIJ kuadrat per EIJ dari setiap baris dan kolom. Kemudian kita jumlahkan semuanya, maka chi-square-nya bernilai 31,24. Nah, langkah keempat, menghitung nilai korelasi kontingensi dan batas atas. Kemudian menentukan perbandingan dari nilai korelasi kontingensi dibagi dengan batas atas. Jadi kan chi-square-nya udah ketemu nih, 31,24. Tinggal kita substitusikan ke rumus kontingensi. Jadinya akar dari 31,24 per 31,24 plus 547. Ingat ya, jumlah total seluruh data tadi adalah 547. Nah, ketemu nilai kontingensinya 0,23. Kemudian kita cari nih batas atasnya menggunakan rumus akar R-1 per N. Kebetulan kan tabel kontingensinya berukuran 3 kali 3. Jadinya ya udah tinggal masukin 3 kurangi 1 dibagi dengan 3. Hasilnya 0,81. Hasil dari nilai kontingensi dan batas atas ini kemudian kita bandingkan. Kita bagi 0,23 dibagi dengan 0,81 sama dengan 0,28. Kenapa kita bandingkan ini untuk ini dibutuhkan sebagai nilai dalam menginterpretasikannya ya. Nah, udah di tahap akhir nih, tinggal menginterpretasikan hasil yang kita dapatkan. Hasil perbandingan antara nilai kontingensi, koefisien kontingensi dibagi nilai batas atas sama dengan 0,28. Hal ini menunjukkan bahwa antara jenis platform e-commerce dengan tingkat kepuasan pelanggan memiliki hubungan yang lemah. Ingat ya, hubungannya lemah. Baik, saya kira itu saja dari kami. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe ya. Sekian dari kami pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.